Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zidan Anugrah Dwi Saputra dari kelas G Perpajakan. Di sini saya akan melakukan presentasi terhadap materi yaitu mengisi SPT PPH pasal 21 dan PPH pasal 26 dengan mata kuliah pemotongan dan praktikum PPH yang diampu oleh Pak Wirmi dan Bu Sela. Baik, langsung saja ke materinya. Perbedaan PPH pasal 21 dan 26. Perbedaan PPh pasal 21 dan pasal 26 terletak pada subjek pajak, objek pajak, serta tarif yang dikenakan. PPh pasal 21 dikenakan atas penghasilan yang diterima oleh orang pribadi dalam negeri, seperti pegawai, karyawan, atau penerima honorarium dan pemotongan yang dilakukan oleh pemberi kerja atau pihak yang membayarkan penghasilan tersebut. Sementara itu, PPh pasal 26 dikenakan atas penghasilan yang diterima oleh wajib pajak luar negeri yang tidak bertempat tinggal di Indonesia, baik berupa dividen, bunga, royalti, maupun imbalan jasa dari pihak di Indonesia. Selain itu, tarif PPh pasal 21 bervariasi mengikuti ketentuan pasal 17 Undang-Undang Pajak Penghasilan, sedangkan pajak penghasilan pasal 26 umumnya dikenakan tarif 20% dari jumlah bruto, kecuali apabila ada perjanjian penghindaran pajak berganda yang mengatur tarif lebih rendah. Baik, di sini ada pengertian SPT, yaitu surat pemberitahuan adalah atau surat yang digunakan oleh wajib pajak untuk melaporkan perhitungan dan pembayaran pajak, objek pajak, serta harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. SPT juga berfungsi sebagai sarana komunikasi antara wajib pajak dengan Direktorat Jenderal Pajak atau DJP dalam rangka melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya. Baik, di sini ada tujuan dan manfaat melaporkan SPT. Tujuannya adalah agar wajib pajak dapat menyampaikan laporan mengenai perhitungan dan pembayaran pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Melalui pelaporan SPT, Direktorat Jenderal Pajak dapat mengawasi kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Manfaat melaporkan SPT antara lain adalah untuk menghindari sanksi administrasi akibat keterlambatan atau ketidakpatuhan, menjadi bukti bahwa wajib pajak telah menjalankan kewajiban pajaknya dengan benar, serta membantu pemerintah dalam mengumpulkan data penerimaan pajak untuk pembangunan negara. Cara melaporkan SPT PPh pasal 21 dan pasal 26. Untuk PPh pasal 21, yang pertama itu hitung pajak yang dipotong dari penghasilan karyawan atau orang pribadi dalam negeri. Yang kedua, gunakan formulir SPT masa PPh 21. Dan yang ketiga, setor pajak melalui e-billing DCP dengan kode akun pajak. Misalnya 411121 dan kode jenis setorannya 100. Dan yang keempat, lampirkan dokumen pendukung seperti bukti potong pajak, daftar rincian pemotongan, serta bukti setor pajak. Dan yang kelima, laporkan SPT melalui e-filing di DJP online atau aplikasi e-SPT PPh 21. Dan batas waktu pelaporannya tanggal 20 bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir. Dan yang untuk PPh pasal 26, hitung pajak yang dipotong atas yang pertama itu hitung pajak yang dipotong atas penghasilan yang diterima wajib pajak luar negeri. Yang kedua, gunakan formulir SPT PPh pasal 26. Dan yang ketiga, setor pajak melalui e-billing DJP dengan kode akun pajak 411126 dan kode jenis setorannya 100. Dan yang keempat, lampirkan dokumen pendukung seperti bukti potong pajak, daftar penerima penghasilan luar negeri, serta bukti setor pajak. Dan yang kelima, laporkan SPT melalui e-filing dan aplikasi e-SPT PPh 26. Dan batas waktu untuk pelaporan PPh pasal 26 ini tanggal 20 bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir. Kendala yang dihadapi dalam melaporkan dan mengisi SPT. Dalam proses pelaporan dan pengisian SPT, seringkali wajib pajak menghadapi berbagai kendala. Salah satu kendala yang umum terjadi adalah kurangnya pemahaman terhadap tata cara pengisian dan pelaporan SPT, terutama bagi wajib pajak yang belum terbiasa menggunakan sistem elektronik seperti e-filing
atau ESPT. Selain itu, kesalahan dalam memasukkan data seperti NPWP, jumlah pajak terutang, atau masa pajak juga kerap menimbulkan masalah. Kendala lainnya meliputi gangguan teknis pada sistem DJP online, lupa atau terlambat menyetor dan melaporkan pajak, serta kurangnya kelengkapan dokumen pendukung seperti bukti potong dan bukti setor. Faktor-faktor tersebut dapat menyebabkan keterlambatan pelaporan, sanksi administrasi, dan bahkan pemeriksaan oleh Direktorat Jenderal Pajak. Solusi dalam melaporkan dan mengisi SPT. Untuk mengatasi berbagai kendala dalam proses pelaporan dan pengisian SPT, wajib pajak perlu meningkatkan pemahaman mengenai tata cara pengisian dan ketentuan perpajakan yang berlaku. Pemerintah harus harus melalui Direktorat Jenderal Pajak atau DJP juga dapat memberikan sosialisasi, pelatihan, serta panduan praktis agar wajib pajak lebih mudah memahami sistem e-filing dan ESPT. Selain itu, wajib pajak sebaiknya mengecek kembali data yang diinput sebelum dikirim agar terhindar dari kesalahan. Pelaporan juga sebaiknya dilakukan lebih awal sebelum batas waktu untuk menghindari gangguan sistem atau keterlambatan. DJP diharapkan terus meningkatkan kualitas sistem online agar lebih stabil dan mudah diakses, serta menyediakan layanan bantuan teknis yang responsif bagi wajib pajak. Baik, di sini ada cara mengisi SPT PPh Pasal 21. Yang pertama itu isi identitas pemotong pajak seperti nama, NPWP, alamat, dan masa pajak. Dan yang kedua, masukkan data penerima penghasilan yaitu nama karyawan, NPWP, jabatan, dan status PTKP. Yang ketiga, catat total penghasilan bruto atau gaji tunjangan dan honor lainnya. 4. Kurangi biaya jabatan dan iuran pensiun untuk mendapatkan penghasilan itu. Dan yang kelima, hitung PPh terutang berdasarkan tarif pasal 17 Undang-Undang Pajak Penghasilan. Dan yang keenam, isi kolom jumlah pajak yang telah dipotong setiap karyawan. Yang ketujuh, rekap seluruh pemotongan pajak dalam satu masa pajak. Dan yang kedelapan, cantumkan sektor pajak melalui SSP atau e-billing sebagai lampiran. Dan yang sembilan, periksa kembali data agar tidak ada kesalahan sebelum dikirim melalui e-filing atau ESPT. Baik, untuk yang PPh Pasal 26 hampir sama. Yang pertama itu isi identitas pemotong pajak termasuk NPWP. Yang kedua, masukkan data penerima penghasilan luar negeri seperti nama negara, domisili, dan NPWP luar negeri. Dan yang ketiga, isi jenis penghasilan misalnya dividen, bunga, royalti, atau jasa. 4. Cantumkan jumlah penghasilan bruto yang dibayarkan. 5. Hitung pajak terutang sesuai tarif pasal 26, umumnya 20% atau sesuai tax treaty. 6. Isi kolom bukti pemotongan pajak untuk masing-masing penerima penghasilan. 7. Lampirkan bukti setor pajak sebagai bukti pelunasan. Dan yang ke-8, periksa kembali data sebelum mengirim SPT melalui e-filing atau e-SPT PPh 26. Baik, di sini ada contoh dari SPT masa pajak penghasilan pasal 21 dan pasal 26. Di sini ada masa pajak yang di mana masa pajak ini diberlakukan terhadap tanggal pengisian SPT, dan di sini ada SPT normal dan SPT pembetulan. Dan di bagian A ada identitas pemotong. Identitas pemotong sendiri diisi dengan identitas pemotong. Dan di sini ada NPWP, nama, alamat, dan nomor telepon. Terus di bagian B ada objek pajak. Baik, objek pajak diisi dengan objek PPh pasal 21 beserta rekap jumlah penerima penghasilan, jumlah penghasilan bruto, dan pajak yang dipotong. Pada bagian B juga terdapat perhitungan PPh pasal 21 atau 26 yang kurang atau lebih disetor oleh pemotong. Baik, langsung ke bagian C. Di sini ada objek pajak final. Objek pajak final sendiri itu adalah yang di uh, yang diisi oleh objek pajak yang bersifat final. Dan di bagian D ada lampiran yang diisi dengan informasi lampiran serta
jumlah lembar dokumen yang dilampirkan. Dan bagian E ada pernyataan dan tanda tangan pemotong. Bagian E ini sebagian terakhir berisi pernyataan serta tanda tangan yang diisi oleh si wajib pajak. Baik, kesimpulannya adalah surat pemberitahuan atau SPT merupakan sarana bagi wajib pajak untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan perhitungan pajak yang terutang kepada Direktorat Jenderal Pajak. Dalam konteks PPh pasal 21 dan 26, SPT berfungsi untuk melaporkan pemotongan pajak atas penghasilan yang diterima oleh karyawan PPh 21 maupun wajib pajak luar negeri atau PPh 26. Pelaporan SPT dilakukan secara elektronik melalui aplikasi e-SPT atau e-filing yang yang memudahkan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya secara cepat, efisien, dan akurat. Dengan adanya pelaporan SPT yang tertib dan tepat waktu, pemerintah dapat meningkatkan penerimaan negara di sektor perpajakan, sedangkan wajib pajak dapat terhindar dari sanksi administrasi serta menunjukkan kepatuhan yang pajak yang baik. Baik, ini sekian dari presentasi saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah. Oke, ini. Sudah, sudah. Udah kok tutup ya? Kok tutup? Recordingnya udah ini. Oh, apa oke nih? Nah, Screen sharing stop has the share window. kamu chat apa tadi? Di ujung